Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah kita ketemu lagi nih di perjalanan mimpi kita menelusuri jejak Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat dan semangat ya. Di episode kali ini, buku Sirah Nabawiyah ini akan kembali menjadi saksi perjalanan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai. Tapi pembahasannya menarik dan sangat penting loh. Kita bakal bahas gimana kondisi sosial masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Islam datang. Penting banget buat kita tahu supaya kita bisa lebih dalam lagi mensyukuri nikmat Islam yang begitu luar biasa. Betul banget sayang. Karena kalau kita nggak tahu kelamnya masa lalu, bagaimana mungkin kita bisa benar-benar menghargai terangnya hidayah yang kita miliki sekarang ini. Yuk, kita mulai obrolan ini sambil menikmati teh hangat yang sudah disiapkan istri. Istri tercinta, tehnya hangat, aromanya sampai ke surga. Semoga obrolan kita kali ini bisa membuka wawasan kita lebih luas lagi. Aduh, Bapak ini bisa aja deh. Yuk teman-teman, siapkan juga minuman kesukaan kalian di rumah, biar kita ngobrolnya lebih nyaman dan seru. Anggap saja kita lagi berkumpul di majelis ilmu keluarga. Jadi teman-teman, masyarakat Arab Jahiliyah ini punya struktur sosial yang hierarkis. Di puncak piramida ada kaum bangsawan, para pemimpin suku, dan keluarga terhormat. Mereka ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan. Hubungan keluarga atau asabiyah. Bagi mereka itu segalanya. Bahkan dianggap oleh mereka itu sesuatu yang sakral. Lebih sakral dari apapun. Prinsip siapa kuat, dia yang berkuasa. Ini sangat kental di antara mereka. Ya, dan menariknya, citra seorang laki-laki bangsawan itu sangat dipengaruhi oleh kemurahan hati dan keberanian. Mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan kedermawanan dengan menjamu banyak tamu dan tidak takut menghadapi musuh. Lebih unik lagi. Interaksi dengan wanita itu juga menjadi bagian dari pembentukan citra.
Wanita-wanita dari keluarga terhormat seringkali memiliki peran mediasi antar suku, mampu menenangkan perselisihan dan bahkan memicu peperangan melalui syair-syair mereka yang membakar semangat. Bener banget sayang. Syair-syair para wanita, terutama yang terkenal karena kefasihannya, karena kemerduan suaranya, karena kejelasan kata-katanya, bisa sangat mempengaruhi opini publik dan keputusan suku. Namun, meskipun memiliki pengaruh yang signifikan di balik layar, dalam ranah publik dan pengambilan keputusan akhir, kekuasaan tetap berada di tangan laki-laki. Sebagai kepala keluarga dan pemimpin suku, wanita tidak memiliki hak untuk mendominasi atau memberikan perintah kepada laki-laki. Meskipun nasihat dan pandangan mereka itu didengarkan. Alhamdulillah ya, Islam datang dengan revolusi nilai yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah bukanlah keturunan atau kekayaan, melainkan ketakwaannya. Dan dalam hubungan rumah tangga, beliau memberikan kedudukan yang mulia bagi para istri. Mengajarkan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan sebaik. Baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Masya Allah, bener banget. Hadis riwayat Tirmidzi ini menjadi landasan penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Mawadah warohmah. Islam menghapus superioritas berdasarkan garis keturunan dan menggantinya dengan nilai-nilai universal, kemanusiaan, dan ketakwaan. Melalui percakapan tadi, kita bisa melihat gambaran nyata kehidupan masyarakat Arab kuno sebelum datangnya Islam. Sebuah masa yang dikenal sebagai zaman jahiliyah, ditandai dengan struktur sosial yang kaku, nilai-nilai kesukuan yang begitu kuat, serta dominasi mutlak kaum pria dalam ruang publik. Namun, di balik kerasnya sistem itu, ada juga dinamika menarik. Bagaimana keberanian, kedermawanan, dan bahkan syair-syair para wanita memainkan peran penting dalam membentuk citra dan keputusan suku. Sebuah masyarakat yang penuh semangat, namun belum mengenal arah yang benar dalam memaknai keadilan dan kemuliaan sejati. Hingga akhirnya, Islam hadir sebagai cahaya yang membebaskan, mengangkat derajat manusia bukan karena garis keturunan atau status sosial, melainkan karena ketakwaannya. Islam merevolusi cara pandang terhadap perempuan, terhadap keluarga, dan terhadap makna sejati kehormatan. Sebuah peradaban baru pun dimulai berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Nah, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kalian melihat perbedaan yang signifikan antara pandangan masyarakat jahiliyah dan ajaran Islam tentang kedudukan manusia dan keluarga? Tulis pendapat kalian di komentar ya.
tahu tidak? Pernikahan di zaman jahiliyah itu jauh dari konsep ideal yang kita pahami sekarang. Ada banyak praktek yang aneh, bahkan cenderung tidak manusiawi. Menurut catatan sejarahnya, setidaknya ada 4 bentuk pernikahan yang umum dipraktekkan saat itu. Dan jujur, sebagian besar ya ngeri juga kalau dipikir di zaman sekarang. Iya. Salah satunya tuh yang disebut dengan nikah ibtida. Istibda. Itu dia, istibda. Istibda. Maklum, Arabnya sama juga nggak lolos. Ini benar-benar di luar nalar kita. Jadi seorang suami yang menginginkan keturunan yang baik, yang dengan memiliki bibit unggul, misalnya suami kurang cerdas, dia ingin punya anak yang cerdas. Cerdas, kurang cerdas juga kurang kuat. Ya, jadi dia pengen punya keturunan yang kuat. Akan menyuruh istrinya untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain yang ya dianggap memiliki kualitas tersebut. Yang cerdas dan kuat itu ya. Yang cerdas dan kuat tadi. Setelah istrinya hamil, barulah ia kembali berhubungan dengan istrinya. Tujuan utamanya ya hanya untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. Itu pernikahan apa tadi? Pernikahan Istibda. istibda. Pernikahan alistibda. Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Padahal praktik seperti itu benar-benar merendahkan martabat seorang wanita. Ia hanya dianggap sebagai rahim sewaan untuk menghasilkan keturunan yang diinginkan suami. Tidak ada unsur cinta atau tanggung jawab emosional di dalamnya. Sungguh miris. Belum lagi jenis pernikahan yang lebih aneh lagi. Ada yang disebut dengan nikah raht. Dalam praktek ini, sekelompok pria, biasanya tidak lebih dari 10 orang, jadi kurang dari 10, akan berhubungan dengan seorang wanita. Berhubungan bukan sekedar bicara ya. Tahu kan? Ya. Berhubungan. Jika wanita itu hamil, setelah melahirkan dan beberapa hari berlalu, ia akan memanggil semua pria yang pernah berhubungan dengannya. Jadi dia akan memanggil 10 orang tadi yang berhubungan dengannya. Kemudian dia akan menyebutkan satu nama pria yang ia yakini sebagai ayah dari anaknya. Dan pria tersebut tidak bisa menolak pengakuan itu. Pernikahan al-ras. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki, kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka. Tak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan mengatakan, "Kalian tahu apa yang terjadi di antara kalian denganku? Kini aku telah melahirkan. Dan ini adalah anakmu. Hai Fulan," sambil menyebut namanya. Si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki, dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Dan yang paling menyedihkan dan merendahkan, ada juga praktek yang menjadikan perempuan pelacur. Mereka tidak memiliki hak untuk menolak.
Bahkan di depan rumah mereka akan dipasang bendera atau kain tertentu sebagai tanda bahwa wanita tersebut sudah terbuka untuk siapapun yang ingin datang dan membayar. Praktek ini dianggap sebagai sumber penghasilan, Pak. Terus, dan praktek ini sama sekali tidak dianggap sebagai aib oleh masyarakat saat itu. Pernikahan Al-Rayah. Dalam pernikahan ini, sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan Sunda. Sebagai tandanya, perempuan-perempuan itu menancapkan bendera Al-Rayah di depan pintu rumah mereka. Sehingga, siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya, tinggal masuk ke dalam rumah. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, para laki-laki tadi akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang kaif, seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari turunan siapa. Setelah itu, sang kaif akan menasabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolak anak tersebut. Kalau dipikir ya, betapa kehilangan nilai moral masyarakat saat itu. Mereka menganggap praktik-praktik yang jelas-jelas merendahkan martabat manusia, terutama wanita, itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Tak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Subhanallah. Belum lagi, Pak, dalam hal pernikahan yang lebih umum, laki-laki zaman jahiliyah bisa menikahi wanita sebanyak yang mereka mau tanpa batasan. Dan yang lebih parah lagi nih, ketika seorang ayah meninggal, anak laki-lakinya ya, kecuali anak dari istri yang sama, kan dulu ayahnya banyak istri ini, itu anak laki-laki itu berhak mewarisi istri-istri ayahnya, seolah-olah mereka adalah harta warisan biasa. Nah ini nih yang malam-malam sebelumnya yang selalu Bapak tanyakan, ini yang mewarisi istri-istri ayahnya, ini nih di sini nih. Di masa jahiliyah dikenal praktik nikah al-desen atau nikah al-maksebuah. Bentuk pernikahan yang kini terasa asing dan tak bermoral. Saat seorang ayah meninggal, anak sulung berhak mewarisi istri-istrinya, kecuali ibu kandungnya sendiri. Artinya, anak bisa menikahi ibu tirinya sebagai bentuk warisan. Pernikahan ini tak melibatkan lamaran, mahar, atau ijab kabul karena dianggap bagian dari hak waris. Budaya ini mencerminkan betapa perempuan diposisikan tanpa kehormatan. Iya. Dan praktek seperti itu betul-betul merusak tatanan keluarga. Menimbulkan potensi konflik. Dan jelas-jelas merendahkan martabat perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan kehormatan. Maka ketika Islam datang, semuanya diatur secara tegas dan adil, memulihkan kehormatan wanita dan menata kembali institusi keluarga. Makanya kita harus bersyukur banget dengan Islam. Semua bentuk pernikahan yang keji dan merendahkan itu dihapus total. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan satu bentuk pernikahan yang mulia, penuh tanggung jawab dengan akad yang jelas, pemberian mahar sebagai bentuk penghormatan kepada wanita, dan jaminan perlindungan hak-hak wanita dalam pernikahan.
Islam bukan hanya memperbaiki sistem sosial, tapi juga memulihkan kemanusiaan. Dari pernikahan yang dulunya seperti warisan, kini menjadi ikatan suci atas dasar cinta, tanggung jawab, dan kehormatan. Dan Islam menegaskan bahwa wanita memiliki hak untuk memilih pasangannya. Walaupun pada awalnya perlu persetujuan wali. Memiliki hak atas mahar. Dan memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik oleh suaminya. Pernikahan dalam Islam bukan hanya soal pemenuhan nafsu, tapi merupakan ikatan suci untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Saling melindungi, saling mencintai, dan semua itu dilakukan karena Allah. Jadi pernikahan itu adalah mengikatkan manusia dengan manusia yang berbeda jenis. Ingat, berbeda jenis dan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menegaskan batasan-batasan ini. Coba deh buka surat An-Nisa ayat 22 dan ayat 23. Di situ jelas banget Allah melarang pernikahan-pernikahan yang dulu biasa dilakukan di masa jahiliyah. Seperti menikahi mantan istri ayah atau menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat itu bukan cuma sekedar larangan hukum, tapi juga merupakan teguran moral yang sangat keras. Kenapa? Karena di masa jahiliyah, praktek menikahi mantan istri ayah atau bahkan wanita yang masih memiliki hubungan darah dekat dianggap biasa saja. Islam datang untuk menata kembali tatanan moral dan sosial, melindungi kehormatan keluarga, dan mencegah terjadinya incest, pernikahan darah. Ya. Nah, sudah terjawab kan? Pertanyaan yang sering Bapak tanyakan pada malam-malam sebelumnya. Tentang apa? Tentang praktik-praktik warisan dilarang istri dalam Islam. Jadi mewariskan istri yang dilarang kepada ayah, itu yang sering Bapak tanyakan. Udah jelas, tidak boleh.
Betul. Di ayat 23 dijelaskan secara rinci siapa saja wanita yang haram dinikahi. Haram. Kalau dilakukan dosa. Laknat. Ya, akan dapat laknat. Seperti ibu kandung. Anak perempuan kandung. Saudara perempuan kandung. Bibi dari pihak ayah atau ibu. Pokoknya yang dipanggil bibi. Bukan pembantu ya. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki atau perempuan. Ibu susu. Saudara sesusuan. Mertua. Anak tiri. Dengan syarat ibunya telah digauli. Tapi kalau baru dinikahi, belum digauli, mungkin masih boleh kali ya? Boleh ya. Mungkin ya, nanti tanyakan Pak Ustadz. Ya. Dan menikahi dua wanita yang bersaudara dalam satu waktu bersamaan. Iya. Jadi kalau yang kejadian di TikTok, kayak kemarin nikah adik dan kakak dinikahi bersamaan sama satu orang laki-laki yang sama, itu nggak boleh. Nggak boleh. Darah itu ya. Bukan saudara. Enggak, itu ibu adik kakaknya itu. Iya, adik kakaknya nggak bisa. Kecuali kalau sudah ini ya. Ya cerai atau meninggal. Nah, ma istilahnya turun ranjang. Ya. Ini semua adalah bentuk perlindungan yang komprehensif, perlindungan yang menyeluruh untuk menjaga kemurnian nasab. Turunan ya Pak ya. Turunan. Mencoba mencegah konflik dalam keluarga dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan yang sehat. Masya Allah ya, betapa sempurna dan rahmannya Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Islam itu datang bukan untuk membatasi cinta, tapi untuk menjaga agar cinta tidak disalahgunakan dan tidak berubah menjadi pelanggaran yang merusak tatanan sosial dan keluarga. Jadi teman-teman, yuk kita renungkan. Jangan cuma melihat masa jahiliyah sebagai cerita masa lalu yang kelam, tapi sebagai pelajaran besar bagi kita semua. Bahwa tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia bisa tersesat jauh meskipun merasa dirinya berada di jalan yang benar. Dan bahkan menganggap perbuatan buruk sebagai kebiasaan yang wajar. Yuk sharing pendapat kalian tentang ayat-ayat di kolom komentar. Apa yang paling menyentuh dan membuat kalian bersyukur dari ayat-ayat ini? Kami berdua sangat menantikan respon dari kalian. Dan jangan lupa bagikan video ini jika menurut kamu cukup bagus. Ya, jangan lupa like juga dan subscribe agar kita bisa terus membuat video-video selanjutnya. Amin. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.